Shalom, shalom semua. Shalom semua. Saya Berti Tawas. Berti Tawas adalah salah satu dari yang merasa rindu untuk melakukan apa seperti apa yang Tuhan perintahkan, seperti apa yang Tuhan kehendaki seturut firman-Nya. Dan kalau saya mau eksis dan konsisten untuk melakukannya, berarti saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan harus mempertahankan untuk hidup dalam kekudusan. Memang harus demikian sebagai hamba Tuhan. Bahkan orang percaya diperintahkan untuk hidup dalam kekudusan. Apalagi kita yang sudah melayani. Terus saya berterus terang di sini, saya tidak sekolah teologi. Saya hanya senang menekuni firman Tuhan, melihat firman Tuhan. Dan salah satu ayat dalam firman Tuhan untuk kita cerna bersama, yaitu dalam 1 Korintus yang sudah familiar ayat ini, 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayat 17 bagian B. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di sini dikatakan kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Kalau kita adalah bait Allah, berarti ada Roh Allah yang diam di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kita. Dan ayat 17 bagian B-nya demikian. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah adalah kudus, bait Allah itu adalah kita. Jadi kalau kita bait Allah dan kudus, dan kita imani bait Allah karena Roh Allah ada dalam kita, berarti kita tidak main-main lagi dalam pelayanan, dalam melayani sebagai hamba Tuhan. Kita harus kudus dan kita imani Roh Allah ada dalam kita. Dikatakan bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itulah kita. Bait Allah adalah kudus, kita harus hidup dalam kekudusan. Seperti Rasul Paulus berbicara dalam firman-Nya di Roma 12 ayat pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, ini sekali lagi kudus dan berkenan, dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Berarti itu adalah bagian dari kita bait Allah, karena kita sudah ada dalam kekudusan dan Roh Allah ada dalam kita. Dikatakan itu adalah ibadah sejati. Ibadah yang sejati berarti kalau kita sudah memiliki sampai pada kekudusan, kesempurnaan yang Tuhan kehendaki, untuk kita yakini bait Allah, kita sebagai bait Allah, karena kita mengimani bahwa Roh Allah ada di dalam kita, kita berarti adalah bagian ibadah yang dikatakan ibadahmu yang sejati ibadah kita. Kalau kita kudus, hidup kudus, dan kita imani bahwa Roh Allah ada di dalam kita. Kalau berbicara Roh Allah di dalam kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak ragu lagi, tidak perlu lagi berbuat segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Mengenai Roh Allah juga dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan untuk melengkapi kekudusan Roh Allah dia dalam kita. Ini dia. Barang siapa menuruti segala perintahnya. Nah, ini lagi salah satu. Kita harus menuruti segala perintahnya. Kalau kita adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita, kita hidup dalam kekudusan, berarti kita sudah tidak bisa lagi, tidak harus melakukan segala perintah Tuhan. Dikatakan barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau kita ikuti perintahnya, kita tinggal di dalam Allah
di dalam Allah, Allah di dalam kita. Ia diam di dalam Allah, dan dikatakan kalau kita menuruti segala perintahnya, kita itu sudah diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Kita ketahui kalau Allah ada di dalam itu kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita, yaitu roh Allah, Roh Kudus ada dalam kita. Sekali lagi ini dijelaskan, kalau kita bait Allah adalah berarti roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah ada di dalam kita, kita harus hidup dalam kekudusan dan menuruti perintahnya. Kita harus melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Dan demikian juga kalau kita imani kisah pasal para rasul juga, ayat yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dikatakan kamu, bagian A ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kalau Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam kita, kalau kita bait Allah, ada Roh Allah diam di dalam kita, berarti kita akan menerima kuasa sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengimani bahwa kita adalah bait Allah karena Roh Allah ada di dalam kita, dan kita hidup dalam kekudusan untuk melakukan kehendak perintahnya. Berarti ada kuasa yang akan kita lakukan dalam pelayanan. Ada kuasa yang akan kita lakukan dalam pelayanan. Nah, ini firman Tuhan yang berbicara. Jadi, kalau kita merasakan bahwa imani bahwa kita adalah bait Allah seperti 1 Korintus pasal 3 ayat 16, kita harus imani, yakini bahwa roh Allah yang diam dalam kita. Kalau tidak ada roh Allah diam dalam kita, kita bukan dalam kategori bahwa dikatakan bait Allah, bukan. Kalau kita sudah merasa ada roh Allah diam dalam kita, berarti Roh Kudus diam dalam kita. Kita diberikan kuasa seperti Kisah 1 ayat 8, diberikan kuasa untuk melakukan saat kita melayani. Ada roh Allah yang menyertai kita, yang ada di dalam kita. Dan kalau kita ada hidup dalam kekudusan, firman Tuhan juga berbicara bahwa kita adalah bagian yang tanpa sadar kita ketahui itu adalah ibadah kita yang sejati. Kalau kita hidup dan tinggal diam bersama Tuhan, dikatakan tadi 1 Yohanes pasal 3 ayat 24, ia diam di dalam Allah, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Haleluya. Terima kasih. Semoga penjelasan singkat dari renungan rohani kali ini memberkati kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.